kita pergunakan sedapat mungkin bisa 15 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta semua yang saya muliakan, karena keterbatasan waktu mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu. Paling tidak saya sangat senang hari ini berada di antara para ulama-ulama kita. Dari berbagai muzakarah, menurut saya inilah peserta yang paling mu'tabarah. Di depan ini mungkin saya sedikit mu'tabarah, yang lainnya mu'tabarah jiddan. Kalau yang sana ini mu'tabarah jiddan lah saya kira. Judul saya Historisitas Keragaman Pemahaman dan Gerakan dalam Islam. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sebetulnya Islam itu beragam. Ibarat memperoleh air laut di lautan luas, banyak cara yang dilakukan untuk memperolehnya, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang sistematis. Cara itulah kemudian yang menentukan bagi raihan air laut yang akan diperoleh. Artinya Islam itu bisa kita sebut seperti air laut yang sangat luas. Kita mau berapa yang kita peroleh tergantung kepada alat yang kita gunakan. Di sini dikatakan paling tidak kalau menggunakan alat, paling tidak ada tiga alat yang bisa kita gunakan. Pertama, Islam itu kita lihat secara tekstual normatif. Maka di sini yang kita lihat adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana Islam itu? Lihatlah kita lihatlah dalam Al-Quran dan kita lihatlah dalam Al-Hadis. Kemudian ayat Al-Quran itu dirasionalkan oleh para ulama. Maka muncullah pendekatan kedua, Islam rasional. Di sini melahirkan ilmu-ilmu, ilmu kalam, fikih, usul fikih, falsafat, tasawuf, ilmu-ilmu alam, ilmu sosial dan sebagainya. Maka oleh karena itu dalam Islam semua ilmu itu memiliki basis dari Al-Quran dan hadis, apakah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Basis secara langsung itu kemudian nanti terkelompok kepada ulumud diniyah, sedangkan basis yang tidak secara langsung itu disebut dengan dirasah Islamiyah. Kemudian hasil pemikiran itu kemudian diempiriskan, diamalkan, maka lahirlah sejarah, lahir peradaban, dan lahir gerakan. Maka berdasarkan makalah yang diminta saya mencoba melihat bahwa kajian Islam itu terbagi, kajiannya menyangkut 5 hal. Pertama, teologi Islam, kalam. Kedua, hukum Islam. Ketiga, filsafat Islam. Keempat, tasawuf. Dan yang kelima, gerakan Islam. Pertama, kalam. Mengapa ilmu kalam itu lahir? Ada 2 faktor secara internal dan eksternal. Secara internal, yaitu ayat Al-Quran dan hadis memberi ruang untuk berbeda. Misalnya kata ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yadullah fawqa aydihim. Ketika menafsirkan yadun itu muncullah 2 aliran. Yadun dengan makna yadun, lahirlah aliran mujassimah atau antropomorfisme. Tapi kemudian muncullah penafsiran lain, tauliyah. Jadi kekuasaan bukan dengan yadun. Begitu juga ayat tentang manusia. Di makalah itu saya buat beberapa ayat. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, melahirkan nanti Jabariyah. Lalu innallaha la yughayyiru ma biqaumin, melahirkan Qadariyah dan sebagainya. Faktor yang kedua eksternal itu adalah persoalan politik. Siapakah yang berhak menggantikan Nabi? Nah, di sini menjadi perdebatan awalnya di kalangan Muhajirin dan Ansor. Alhamdulillah terjadi perdebatan itu di Saqifah Bani Sa'idah. Alhamdulillah Saqifah Bani Sa'idah itu sekarang masih ada di samping
Masjid Nabawi. Kalau saya tidak salah pintu 13-14 nampak itu lokasi Saqifah Bani Sa'idah. Di situ terjadi perdebatan di antara Muhajirin dan Ansor, lalu kemudian disepakati Abu Bakar. Tapi sebetulnya selain itu ada sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib yang tidak ikut dalam perdebatan itu. Lalu kemudian muncullah simpatisan beliau. Simpatisan Ali bin Abi Thalib ini awalnya disebut dengan Syiah Ali, kemudian menjadi aliran Syiah. Itu secara internal. Kemudian secara eksternal adalah pemahaman keagamaan Yahudi dan Nasrani. Jadi banyak para ulama, bukan ulama ya, tokoh lah ya, tokoh Yahudi Nasrani kemudian masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, cara pemahaman keagamaan sebelumnya itu mereka masukkan ketika memahami dan menafsirkan ajaran Islam. Faktor lahirnya mazhab juga secara internal. Nas Al-Quran dan hadis memberi ruang untuk berbeda. Misalnya ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu ternyata ada artinya tuhur dan ada artinya haid. Jadi di makalah itu ada sebuah. Jadi kalau dia menafsirkannya dengan quru, dengan tuhur boleh saja. Mungkin dia nggak sabar lagi menunggu ya kan, dipercepat aja. Apa? Kalau diartikan dengan haid, misalnya dipercepat, mungkin dia mau keluar kota atau sebagainya. Tapi ada yang mengartikan dengan tuhur. Kita alhamdulillah mazhab Syafi'i sangat ihtiyat mengambil dengan makna tuhur. Tapi dua-dua itu memiliki landasan karena kedua makna itu memang adalah makna dari kata quru. Begitu juga dengan hadis la yusalliyan ahadun hatta fi Bani Quraizoh. Saya belum sempat ke Bani Quraizoh itu, semalam mau ke sana tapi belum sempat. Tapi katanya sekitar 7 km dari Masjid Nabawi. Jadi sebelah kiri kalau kita lihat. Jadi ketika menafsirkan itu sahabat memiliki dua pemahaman. Satu tidak sholat langsung berangkat ke Bani Quraizoh padahal sudah waktu asar. 7 km itu diduga tidak sampai karena jalannya berliku-liku. Tapi ada sahabat mengartikan sholat dulu dia cepat-cepat, lalu dia baru berangkat ke Bani Quraizoh. Kemudian latar belakang dari domisi pendiri mazhab ini juga menentukan bagi lahirnya mazhab. Ada yang tekstual Maliki dan Hambali, ada yang rasional Hanafi karena jauh dari sumber hadis, ada yang elaboris yaitu Imam Syafi'i. Sehingga terjadi perbedaan metode penetapan hukum. Di makalah saya kira ada saya muat. Faktor lahirnya filsafat Islam di makalah sudah lengkap, tapi karena waktu terbatas mohon dipersingkat Pak. Ya, faktornya ada sumber dan metode. Ada aliran filsafat itu sumbernya itu akal, lebih mengutamakan akal, lahir nanti aliran Masyaiyah, ada dengan hati, lahirlah Isyraqiyah dan sebagainya. Kemudian ada gabungan hikmah muta'aliyah. Kemudian pengaruh dari latar belakang filsuf itu ada yang pengaruh Yunani sentris, Persia sentris, dan tasawuf sentris. Kemudian yang terakhir ada pengaruh konflik secara aliran itu, lalu ada upaya elaborasi yaitu yang dilaksanakan oleh Mullah Sadra dengan alirannya hikmah muta'aliyah. Perbedaan tasawuf, ini teorinya aja karena di samping saya banyak yang mu'tabarah ini. Secara internal memang Al-Quran dan hadis itu memberikan peluang untuk kita berbeda. Misalnya ketika memaknai kata taqarrub, sejauh manakah kedekatan kita kepada Allah? Dalam tasawuf melahirkan aliran sunni dan aliran falsafi. Menurut tasawuf sunni, kedekatan kepada Tuhan itu hanya sebatas mahabbah dan ma'rifah. Tapi menurut falsafi tidak cukup. Ya, menurut mereka harus ittihad, hulul, bahkan wahdatul wujud. Ittihad al-Hallaj, hulul Abu Yazid al-Bustami, wahdatul wujud Ibnu Arabi. Maka kemudian bagi teori lain, falsafi itu disebut dengan tasawuf bid'ah. Tasawuf bid'ah. Tapi saya menggunakan kata falsafi karena menurut saya kita harus lebih objektif
Karena ketika kita memahami pemikiran mereka, ya ternyata juga sebetulnya menurut saya tidak ada persoalan. Pengaruh eksternal juga adalah pandangan yang dari luar Islam. Ini juga mempengaruhi konsep dari tasawuf itu. Bahkan ada beberapa buku mengatakan ada pengaruh dari Yahudi, Nasrani, Hindu dan sebagainya. Kemudian mengapa terjadi gerakan Islam berbeda? Juga terjadi faktor internal, yaitu dorongan ajaran Islam untuk mengadakan perbaikan. Kemudian kondisi keterpurukan umat Islam dalam semua aspek. Jadi karena kita terpuruk, lalu kemudian ada upaya untuk memunculkan gerakan Islam, lalu memunculkanlah berbagai bentuk gerakan. Di makalah itu saya sebut ada gerakan pendidikan, ada gerakan politik, ekonomi, dan ada gerakan holistik, yaitu yang dilaksanakan oleh Hasan al-Banna melalui gerakan Ikhwanul Muslimin, dan itu sudah berhasil di Mesir. Sayangnya ini dibubarkan secara paksa oleh Jenderal As-Sisi yang didukung tentunya oleh Amerika dan Israel. Tapi paling tidak teorinya itu sudah berhasil. Waktunya Pak Narasumber sudah. Pengaruh eksternal yaitu luar Islam, munculnya kolonisasi, kristenisasi, dan sebagainya. Maka sebagai respon terhadap itulah kemudian muncul gerakan Islam. Lalu apa alternatif jalan keluar? Karena perbedaan adalah satu keniscayaan, maka perbedaan harus dijadikan sebagai kelonggaran dan varian kegiatan. Jadi kalau ada orang bergerak dalam bidang ekonomi silakan, politik silakan, dan sebagainya. Karena itu tidak perlu saling menyalahkan. Rekomendasi saya, perbedaan pemahaman aliran adalah satu keniscayaan. Karena itu perbedaan pemahaman jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan. Namun demikian harus ada rambu-rambu sebagai tapal batas sejauh mana perbedaan bisa ditolerir. MUI menggunakan istilah toleransi dan amputasi. Kalau masih bisa kita toleransi, kita toleransi. Kalau tidak, kita harus amputasi. Maka semangat yang harus dikembangkan ialah kendati berbeda secara aplikasi, namun secara substansi tetaplah sama. Unity in diversity. Untuk itu perlu pemahaman Islam yang substantif selain aplikatif. Saya garis bawahi, perlu pemahaman Islam yang isinya dan aplikasinya. Jangan terjebak pada isi saja atau aplikasi saja, tapi keduanya idealnya harus kita hubungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Narasumber. Selanjutnya kita minta pada Pak narasumber yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Rawan Yuslim. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak, para alim ulama, para asatiz, narasumber, moderator, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kepada saya dimintakan untuk menyampaikan materi perkembangan pembaruan pemikiran dalam Islam. Baik, saya akan bacakan saya dengan cepat. Makalah sudah ada, saya bagikan. Jadi pembaruan pemikiran dalam Islam itu adalah upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok
pada waktu dan situasi tertentu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pengamalan ajaran agama berdasarkan kepada pemahaman dan pengalaman baru. Untuk kasus Indonesia, pembaharuan pemikiran dalam Islam dimulai pada awal abad ke-20 yang digagas oleh sejumlah ulama yang baru pulang dari Mekah. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, Ahmad Surkati, Al-Irsyad, dan Zamzam Persis. Ada 3 jalur masuknya pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Ada jalur haji, penterjemahan majalah-majalah dan jurnal yang terbit di Mesir, Beirut, dan peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang berkembang sejak awal abad ke-20 melahirkan 3 corak pemikiran keagamaan: tradisionalis konservatif, reformis modernis, radikal puritan. Pembahasan berikut ini akan lebih fokus pada perkembangan pembaruan pemikiran dalam Islam, khususnya kelompok reformis modernis. Kata pembaruan di dalam Islam sudah dikenal, yaitu dengan kata tajdid, artinya pembaruan, ya, suatu upaya menghidupkan kembali keimanan dan keberislaman beserta pengalamannya di dalam masyarakat Muslim. Pembaruan dalam Islam lebih terkait dengan penafsiran terhadap ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi tajdid itu sebuah tema yang sudah lama, ya, namun bentuk dan coraknya dapat muncul sangat variatif. Ragam gerakan tajdid merupakan pencerminan dari jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam. Pembaruan adalah aktualisasi ajaran Islam, memiliki 2 misi ganda. 1 misi purifikasi, pemurnian. Yang kedua, misi implementasi ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Nah, kebutuhan terhadap pembaharuan itu, ya, datang dari dalam Islam itu sendiri, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber, ya, secara internal dan secara eksternal, ya. Ajaran Islam itu sendiri mendorong umatnya untuk melakukan pembaharuan, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha, ya. Jadi sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, akan menurunkan setiap permulaan 100 tahun seseorang kepada umat yang akan mengembalikan kegemilangan atau melakukan tajdid. Dua faktor eksternal adalah pengaruh barat. Jadi selain dari internal ajaran agama itu sendiri, eksternal adalah pengaruh barat dengan gerakan modernisasi yang diusung melahirkan modernisasi dalam bidang pendidikan, politik, perdagangan, kebudayaan, teknologi yang mendorong umat Islam untuk meresponnya dalam bentuk mengadopsinya secara selektif, ya, berdasarkan pertimbangan petunjuk dan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaharuan dalam Islam di era modern itu dimulai tahun 1800, era modern di dunia Islam. Lahirnya kesadaran umat tentang kelemahannya, munculnya dorongan untuk meraih kemajuan dalam segala kebudayaan, bahkan terjadinya beberapa penyimpangan, ya, di dalam pelaksanaan ajaran Islam, ya, bercampurnya ajaran tauhid dengan syirik, ya, perilaku memuja makam, minta tolong kepada yang gaib. Terdapat sekelompok umat Islam yang hanya mementingkan akhirat, meninggalkan dunia. Berkembangnya di dalam Islam paham Jabariyah, fatalis, predestination. Dalam konteks ekonomi, banyak umat Islam yang miskin dan hidup berkekurangan.
sampai menjelang pertengahan abad ke-20 dalam konteks politik, negara-negara Islam termasuk Indonesia masih dijajah. Dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam juga masih terbelakang. Nah, pembaruan Islam di Indonesia, berbagai penyimpangan yang menunjukkan keterbelakangan umat Islam di atas telah mendorong lahirnya sejumlah pembaharu yang berikhtiar untuk menyadarkan dan mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa tokoh, Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, NU dengan Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Surkarti, Al-Irsyad, Damzam. Mereka telah membawa gagasan dan ide-ide pembaruan dalam rangka merespon ketertinggalan umat Islam di Indonesia. Nah, secara khusus di sini akan dilanjutkan pembaruan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, yang dalam perkembangan pemikirannya terutama para penerusnya dalam menggerakkan Muhammadiyah selanjutnya mengarah kepada pembaruan pemikiran yang tidak mengikatkan diri Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan Muslim Indonesia yang berkemajuan dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dengan memberi nama Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap agar gerakan Islam yang lahir di Jogja tahun 30 di Indonesia sebagai bagian penting dari kemajuan Indonesia di tengah kehidupan sosial yang terus berubah. Sebagaimana Islam yang di dalam ini. Gerakan Tajdid Ahmad Dahlan itu menerjemahkan teks-teks Al-Quran ke dalam praksis sosial, sebagaimana diterapkannya pada surat Al-Ma'un. Pemahaman dan pengamalan Al-Ma'un sebagai contoh dari pembaharuan yang berorientasi pada amal sosial kesejahteraan yang selanjutnya melahirkan lembaga penolong kesengsaraan umum. Tahun 70-an mengemukakan bahwa keberadaan amal usaha Muhammadiyah, khususnya bidang kesehatan Muhammadiyah, tidak hanya bekerja pembaharuan Islam. Semangat penolong kesengsaraan umum atau PKO melekat kuat mengikuti eksistensi keberadaan instansi kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah. Hal ini tercermin dengan jernih dalam amanat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Jogja. Penolong kesengsaraan umum sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa, sebagai wujud aktual dakwah Muhammadiyah. Waktu 2 menit lagi. Ya. Baik. Jadi dari Al-Ma'un ini terlihat bagaimana surat yang sudah sekian lama dipahami, diamalkan, dipahami, diamalkan, tetapi tidak melahirkan sebuah perubahan yang besar yang terjadi. Maka dengan pembaharuan pemahaman, maka kita melihat bagaimana melahirkan sebuah rumah sakit, lembaga pendidikan, panti asuhan, pelayanan sosial. Ini ketika kita melihat bagaimana pemahaman sebuah ayat atau surat dihubungkan dengan amal praksis di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nah, selanjutnya gerakan Tajdid Ahmad Dahlan ini membangun masyarakat muslim menjadi masyarakat muslim yang maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Baik, saya kira saya lewatkan saja di sini. Ada beberapa hal yang penting dalam pengembangan pembaharuan di Muhammadiyah khususnya, yaitu dengan
digantikannya kepemimpinan di Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ibrahim, maka pada saat itu pemikiran pembaharuan itu berlanjut secara terorganisir dengan mengusulkan satu lembaga yang terdapat di Muhammadiyah yang disebut dengan Majlis Tarjih. Nah, Majlis Tarjih inilah nanti yang akan menjadikan ujung tombak di Muhammadiyah untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam Islam. Ya, tidak hanya dalam persoalan-persoalan ibadah saja, tapi juga persoalan-persoalan hajat publik, kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum. Ini dibahas, dikaji oleh majlis yang kemudian disebut dengan Majlis Tarjih dan Tajdid, ya. Nah, beberapa hal yang penting kita ketahui di dalam Majlis Tarjih ini adalah beberapa wawasan paham agama yang menjadi pertimbangan. Pertama, agama adalah apa yang disyariatkan Allah melalui perantara nabi-nabinya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui Al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah Nabi. Wawasan tajdid dalam bidang akidah ibadah, tajdid adalah bersifat pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya. Dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntunan zaman. Wawasan toleransi, putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lainnya tidak benar. Dalam penerangan tentang tarjih yang dikeluarkan tahun 1936, dinyatakan keputusan tarjih mulai merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menantang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam sebuah tarjih itu, ketika masih ada sesuatu yang menjadi permasalahan, itu tidak diputus. Sehingga betul-betul yang diputus itu adalah yang betul-betul ya, ada kesepakatan di situ. Nah, kemudian wawasan keterbukaan ini yang menjadi penting. Segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Apabila ditemukan dalil dan argumen yang lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dengan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Waktunya habis, ya, Prof. Terakhir ya. Wawasan tidak berafiliasi mazhab, memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak menafikan, tidak menafikan berbagai pendapat fuqaha atau mazhab yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum atau norma ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup. Jadi Muhammadiyah tidak anti mazhab, mengakomodir pendapat-pendapat mazhab, tapi tidak mengikatkan diri kepada mazhab. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin makalah sudah ada bersama kita. Nanti dalam diskusi bisa kita bahas lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kepada Pak narasumber dan insya Allah nanti kita lanjutkan dialog berikut. Kami persilakan. Selanjutnya pemakalah berikutnya kami persilakan kepada Ustaz Ahyar Nasution. Apa ucapan enggak? Pindah aja. Pindah Ustaz. Enggak apa-apa. Sekalian, mari kita dengarkan presentasi dari Ustaz Ahyar Nasution LCMA akan memaparkan tentang masalah perkembangan mazhab fikih dan pengamalan syariat Islam. Nanti dialog kita perdalam karena waktu kita memang singkat. Langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Ahyar Nasution.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan dan saya banggakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, para guru-guru besar, para narasumber, para tuan guru dan kiai. Di sana juga ada Buya yang saya hormati, Syekh Ali Akbar Marbun. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan mazhab fikih di dalam pengamalan syariat Islam, dimulai dari kata pendahuluan. Mazhab fikih adalah jalan dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia ibarat peta yang telah digambar oleh para ulama terdahulu untuk menuntun kita agar kita tidak tersesat dalam memahami teks-teks syariah dan sebagai tangga yang menyampaikan kita kepada pemahaman Al-Quran. Jadi menurut Nahdlatul Ulama, tingkatan pengetahuan manusia itu terbagi kepada 3. Yang pertama, qadirun alal istimbatil ahkam. Ini yang dinamakan dengan mujtahid mutlak mustaqil. Ini adalah seperti nanti di poin-poin yang berikutnya, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal ataupun Imam Hambali. Itu namanya qadirun alal istimbatil ahkam. Yang kedua, kemampuan manusia dalam menalar fikih itu adalah mujtahid muntasib. Artinya mereka yang mengikuti imam mazhab tapi mempunyai metodologi sendiri. Bisa kita lihat dalam mazhab Imam Hanafi ada Abu Yusuf, dan di dalam mazhab Syafi'i nanti ada Imam Nawawi. Dan yang ketiga adalah ajizun alal istimbatil ahkam. Orang awam yang tidak mampu beristimbat hukum-hukum. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang yang harus bertaklid kepada mazhab. Jadi yang pertama sudah kita jelaskan, qadirun alal istimbatil ahkam. Kedua, mujtahid muntasib. Dia mujtahid tapi masih menasabkan dirinya kepada imam terdahulu. Dan yang ketiga adalah ajizun alal istimbatil ahkam. Dia tidak mampu beristimbat ahkam. Misalkan kita lihat Al-Quran itu mempunyai 7 qiraah, tapi mayoritas orang Indonesia itu hanya mampu membaca qiraah Hafsin saja. Ya, jadi kita kurang mampu membaca qiraah Qalun, Waras, Duri dan lain-lainnya. Jadi ini memahami Al-Quran dan Sunnah itu memang tidak semudah dan tidak sesimpel yang dibayangkan. Bukan hanya cukup sekedar paham bahasa Arab lalu bisa menggali hukum dari sumber utama tersebut. Kalau memang memahami kedua sumber mulia itu hanya dengan bermodal bahasa Arab, tentu orang-orang di negara yang berbahasa Arab itu menjadi mujtahid semua. Tapi nyatanya tidak. Selain bahasa Arab, masih banyak ilmu-ilmu alat dan lainnya yang harus dikuasai sampai akhirnya bisa menduduki martabat mujtahid sehingga ia layak untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini jelas sekali, dia harus mempunyai ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, dia harus mempelajari ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Karena kalau kita lihat ya, dalam bahasa Arab itu ada zaidun qaimun, ada zaidun ya qama zaidun, ada zaidun qama, ada inna zaidan qaimun, ada kana zaidun qaiman. Semua hanya diartikan oleh orang Indonesia dengan Zaid telah berdiri. Padahal dalam bahasa Arab itu banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, kemudian ulama usul berkata lil wasailil hukmul maqasid, yang artinya wasilah itu hukumnya sama dengan hukum tujuan. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu wajib.
Ya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Cuman kembali kita jelaskan tadi, yang merujuk itu kalau sekelas ahli ya tarjih seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, memang kita harus akui itu benar. Ya. Namun kalau setiap orang awam harus bersumber langsung kepada Al-Quran dan hadis, maka akan terjadi kerancuan di sana. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi, siapa mereka yang harus bertaklid. Nah, kita lanjutkan tentang definisi pengertian mazhab. Ya, mazhab itu di sini kita tuliskan secara lughah adalah makanuz zihab. Makanuz zihab. Ya. Namun jika kita lihat di dalam definisi lain, kita temukan di dalam mu'jam al-lughah, mu'jam fil mustalahatil wa furu'il lughawiyah, mazhab itu didefinisikan juga sebagai al-mu'taqad, artinya yang diyakini. Yang kedua, thariqah, metode, dan yang ketiga adalah ma zahabahi ilaihil imamu minal a'immati fil ahkamil ijtihadiyah, ya, yaitu sesuatu yang pergi kepadanya imam dari imam-imam tentang hukum-hukum ijtihadiyah. Nah, ini tentang pengertian mazhab. Kemudian pengertian fikih, ini saya kutip dari Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Syekh Ali Sarbaji. Ya, di sini dijelaskan pengertian fikih itu adalah ada dua arti. Yang pertama, fikih itu memiliki dua makna. Pertama, etimologis, kedua terminologis. Secara etimologis, makna fikih itu adalah paham. Disebutkan faqiha yafqahu, artinya fahima yafhamu. Sementara fikih secara terminologis ya adalah ya memahami hukum-hukum syariah terkait segala aktivitas orang mukallaf, baik itu perbuatan dan perkataan yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil secara terperinci, yaitu nas Al-Quran, sunnah, dan cabang-cabang dari keduanya yaitu ijma dan qiyas. Kita lanjutkan perkembangan mazhab. Ya, menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili di dalam kitabnya Marja' al-Ulumul Islamiyah, ya, di situ dikatakan adalah Al-Quran diturunkan menjadi landasan hukum syariah dan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai dan penjelas hukum-hukum ini. Nabi merinci batasan dan menjelaskan syarat-syaratnya dengan sunnah qauliyah ataupun ucapan, fi'liyah perbuatan, ikrar pengakuan, dan tatbik amali contoh pengamalan. Al-Quran juga diturunkan sebagai jawaban ya bagi problematika yang terjadi di kalangan masyarakat dan sahabat pada saat itu. Karena di masa tersebut setiap ada permasalahan pada sahabat, mereka langsung merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, lalu turunlah wahyu atau petunjuk kepada Nabi sebagai jawaban dari pertanyaan mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian ya ada 3 serangkai Abdullah yang terkenal mengajar fikih di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama Ibnu Umar atau Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, lahir di Mekah tahun 11 sebelum Hijriah, wafat tahun 612 ya Masehi. Ya, wafat tahun 692 Masehi atau 73 Hijriah. Ada Abdullah ibn Abbas ya radhiyallahu anhuma, ya, kemudian ada Ibnu Mas'ud, ini sahabat yang badannya kecil tapi kata Nabi Muhammad SAW ilmunya lebih berat dari Jabal Uhud. Ilmunya lebih berat dari Jabal Uhud. Kemudian untuk fikih wanita dikenal ada Aisyah Ummul Mukminin ya sebagai guru daripada fikih wanita. Di masa tabi'in banyak sekali sahabat yang terkenal mengajar fikih. Ya, di sini kita sebutkan namanya, di antaranya di Madinah ada 7, ada Said ibn Musayyab, ada Urwah bin Zubair, ada Al-Qasim ibn Muhammad, ya, Al-Qasim ibn Muhammad, ada Kharijah ibn Zaid, dan lain-lain. Begitu juga halnya di Kufah, Makkah, Damaskus, Mesir, dan lain-lain. Di era tabi'in masih banyak lagi ulama fikih yang berbunculan seperti Muhammad ibn Shirin, Al-Aswad ibn Yazid, Masruq ibn Al-Araj,
Alqamah An-Nakhai, kemudian yang lain-lain. Di kurun kedua Hijriah, fikih semakin berkembang. Di era tersebut semakin banyak ulama fikih bermunculan. Mereka sudah banyak mempunyai murid dan pengikut. Manusia sudah merujuk pendapat mereka pada hukum fikih. Masyarakat bertaklid kepada mereka. Ulama-ulama mujtahid tersebut sudah menuliskan buku dan menyusun mazhab mereka. Ini yang menyampaikan ini adalah Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Saya masih alhamdulillah setiap beberapa malam sekali mengikuti pengajian beliau dari siaran langsungnya di Facebook. Ya, Muhammad Zuhaili adalah adik kandung dari Syekh Wahbah Zuhaili. Ceramahnya masih bisa kita ikuti hampir setiap malam di Facebook, tapi agak jaga malam, jam 10 baru mulai. Ya, agak jam 10 malam ya kita bisa mengikuti ceramah beliau dan kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kita di kolom komentar beliau. Dan insya Allah pada pengajian berikutnya beliau akan jawab. Ya, nah baik. Kemudian di kurun kedua semakin berkembang dan di kurun ketiga ya muncullah ulama-ulama mazhab. Yang pertama dikenal dengan Abu Hanifah. Ya, di sini lengkap biografinya. Kemudian Imam Malik bin Anas. Mohon izin para guru-guru besar, saya sengaja ya meletakkan tahun lahir mereka dan tanggal meninggal mereka secara aglabuzon, ya, secara aglabuzon untuk membandingkan nanti. Karena ada yang pernah bertanya, kenapa Imam Syafi'i tidak merujuk kepada hadis Bukhari dan Muslim? Ya, karena Imam Bukhari lahir tahun 820 Hijriah, ya, tahun 820 Masehi, 820 Masehi, dan pada saat itu usia beliau masih 10 tahun ketika Imam Syafi'i menjadi imam mazhab. Jadi tidak mungkin mengambil itu. Nah, kemudian ya di sini juga ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan di akhir saya mengutip ucapan-ucapan tuan-tuan guru para masyayikh. Yang pertama ada Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau berkata, maka kami Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menganjurkan kepada segenap kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan sampai mereka mati kecuali muslim yang sejati. Hendaklah mereka memperbaiki hubungan di antara mereka, menyambung tali persaudaraan silaturahim, berbuat baik kepada tetangga sampai akhir. Dan di ucapan beliau terakhir, dan mengikuti Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan jalan yang diikuti oleh ulama-ulama umat ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 1 menit lagi, Ustaz. Baik. Nah, kesimpulan di terakhir di sini ya. Setelah melihat definisi yang di atas ya, yang cukup komprehensif di atas menjelaskan bahwa bermazhab itu absah bagi orang yang mampu mengetahui mazhab imamnya. Ini artinya seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Bukhari sendiri itu bermazhab Syafi'i, bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri bermazhab Syafi'i walaupun beliau mempunyai thariqah tentang tauhid tersendiri. Ya, tentang tauhid sendiri. Nah, absah bagi orang yang mampu mengenali mazhab imamnya di antara beberapa mazhab lainnya, mampu untuk beristidlal, menalar dan mengupayakan dalil mazhabnya, dan mampu membela seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Bermazhab model ini adalah dengan menguasai ilmu-ilmu dalam mazhab imamnya, baik berupa al-usul, dalil-dalil dalam mazhab imamnya, maupun furu'. Ya, dan di sini sampai terakhir. Nah, kita melihat sekarang orang awam. Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktek agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuk kepada fikih mazhab tertentu yang dianut, atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan
usul al-mazhab yang diyakini. Jadi ini yang dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Jadi apa yang disampaikan oleh guru saya Buya Profesor Dr. Nawir Yuslem tadi, bahwa Muhammadiyah mempunyai majelis tarjih, ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan di atas tadi. Bagi orang-orang yang mampu memahami Al-Quran dan hadis secara detail, dan mereka termasuk orang-orang yang mempunyai keahlian, maka silakan saja merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Namun bagi Nahdlatul Ulama, orang tadi di awal kita jelaskan, qadirun alal istimbatil ahkam, mujtahid muntasib, dan sekarang ini manusia yang paling banyak adalah ajiz alal istimbatil ahkam. Itulah sebabnya di dalam konferensi Nahdlatul Ulama pertama pada bulan Oktober tahun 1926, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mengatakan bahwa bermazhab itu merupakan kebutuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita nanti perdalam tentang masalah mazhab ini pada acara tanya jawab. Selanjutnya, narasumber kita selanjutnya adalah, kami persilakan Bapak Tuan Guru Dr. Zekmal Fuad. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para narasumber yang hadir pada hari ini, kemudian tuan-tuan guru, para kiai, para ulama, serta para peserta dan hadirin sekalian. Judul, saya hampir saja mau bilang tajuk dalam bahasa Malaysia ya. Jadi judul yang diamanahkan kepada saya adalah perkembangan dan pengaruh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di kalangan umat Islam di Sumatera Utara. Hadirin sekalian, perlu saya sampaikan bahwa tulisan ini masih mengikuti gaya Melayu Malaysia ya, masih terpengaruh. Jadi kalau tuan-tuan melihat ada sahaja, itu sebenarnya saja. Ada bahawa, itu adalah bahwa ya. Jadi bukan salah, memang begitu gaya penulisan Melayu Malaysia. Sebenarnya bukan tajuk ya, judul yang diberikan pada saya pada awalnya adalah perkembangan dan pengaruh tarekat di Sumatera Utara. Jadi saya lebih sempitkan lagi supaya pembahasan lebih menarik nanti dalam soal jawab, yaitu perkembangan dan pengaruh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di kalangan umat Islam di Sumatera Utara. Namun demikian, karena pembahasan tentang tarekat ini cukup luas, tapi kajian ini hanya memfokuskan dua perkara saja. Yang pertama adalah perkembangan, yang kedua pengaruh tarekat itu sendiri di Sumatera Utara. Namun demikian, ingin saya jelaskan kepada hadirin tentang tokoh yang berjasa dalam menyebarkan tarekat itu sendiri, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Naqsyabandi. Walaupun tulisan ini sudah tuan-tuan baca dan hadir sekalian, Syekh Abdul Ghani ini dilahirkan di Rantau Bina Sakti, Kampar di Riau pada tahun 1811 dan diwafatkan di Babu Salam atau Besilam 1926. Makanya orang Riau berkeinginan supaya kubur ini dipindahkan ke sana, tapi tidak boleh. Kenapa? Fa innahu maktubun fi lahul mahfuz muqaddarun wa muakkatun fi hukmillah. Dia sudah tertulis di dalam lahul mahfuz, muqaddarun wa muakkatun, sudah ditakdirkan dan sudah diwaktukan dan tidak bisa dirubah lagi. Oleh karena itu, beliaulah orang yang paling berjasa dalam menyebarkan dakwah Islam dan ajaran tarekat selepas pemergian Syekh Ismail Al-Minangkabawi di Padang. Bahkan hadirin sekalian, ketokohan Syekh Abdul Ghani ini sejajar dengan ketokohan ulama-ulama Nusantara lainnya, dan yang saya sebutkan di sini seperti Abu Samad Al-Palimbani, Arsyad Al-Banjari, kemudian Hamzah, kemudian Sumatrani dan lain-lainnya.
Bahkan di Thailand ada Daud Fatani, Ahmad Fatani. Kenapa saya sebutkan beliau sejajar dengan ulama Nusantara lain? Karena kata Wan Sagid Abdullah, Syekh Abdul Wahab ini pengaruhnya luar biasa di Sumatera dan Semenanjung. Seorang pengkaji, peneliti, ulama di Nusantara, Wan Sagid Abdullah. Dalam kajiannya mendapatkan bahwa beliau ini punya pengaruh di Sumatera dan Semenanjung, termasuk Sabah dan Sarawak. Bahwa pengaruh beliau di Semenanjung, di Malaysia, 85% atau peratus muaranya adalah berislam. Berkebangsaan Belanda pernah ziarah ke Islam zaman Syekh Anas Mudawwar, dan beliau seorang muallaf mengatakan bahwa dikumpulkan seluruh ulama Minangkabau sama pengaruhnya dalam buku beliau. Bahkan Ahmad Fuad Said termasuk rujukan kami dalam menulis makalah ini atau artikel ini, beliau mengatakan bahwa Syekh Abdul Wahab ini bukan sekedar seorang sufi. Beliau ini peternak, banyak ternaknya, banyak tanamannya. Bahkan beliau punya percetakan, banyak buku-buku yang dicetak oleh beliau pada zaman itu. Dan beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif. Dan karya terbesar beliau adalah Al-Quranul Karim, ditulis dengan tangan beliau sendiri. Dan ada tulisan yang sangat fenomenal, yaitu syair dan munajat, sampai saat ini masih dikumandangkan di beberapa negeri Riau dan di Malaysia. Dan beberapa motivator di Malaysia itu saya pun ikut. Mereka masih melantunkan munajat dan syair-syair Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Al-Naqsyabandi ini. Jadi beliau ini merupakan penulis yang sangat produktif. Oleh karena itu, hadirin dan hadir sekalian, beliau sempat di Malaka dalam tahun 1848, berniaga 2 tahun di sana, mengumpulkan uang, kemudian ke Mekah, lebih kurang dalam 6 hingga 7 tahun, belajar dengan ulama-ulama besar di Mekah. Ulama-ulama tentunya ulama-ulama bermazhab Syafi'i seperti Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini sangat ulama yang tersohor. Khusus untuk tarekat Naqsyabandiyah, beliau belajar dengan Syekh Sulaiman Zuhdi, belajar dengan ulama-ulama di Fatani dan ulama Nusantara lainnya. Dari hasil pembelajaran beliau, kembalilah ke Indonesia, dan tanah pertama yang beliau injak adalah Kubu. Bulan yang lalu kami sampai ke Sungai Pinang. Sungai Pinang ini adalah tempat Syekh Abdul Wahab dalam menyebarkan dakwahnya. Kubu dan Sungai Pinang. Kemudian beberapa tahun di Kubu beliau menyebarkan dakwahnya. Saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ini pada tahun buku yang MUI keluarkan pada tahun 1983. MUI Sumut menyebut Syekh Abdul Wahab ini adalah sebagai mubaligh merantau. Dari Kubu beliau mendirikan kampung masjid. Itulah sentra dakwah awalnya, menyebarkan dakwah ke segala penjuru. Beberapa tahun kemudian pindah ke Dumai, mendirikan kampung baru namanya kampung masjid juga, dijadikan sentral dakwah. Kemudian balik sebentar ke Rantau Winosakti, akhirnya dicurigai oleh Belanda. Beliau balik lagi ke Dumai dan akhirnya ke Kualuh 3 tahun, bersahabat dengan Raja Isa Kualuh. Dan Kualuh sekarang ini kalau saya tidak salah di pemerintahan Kualuh itu dia, Labuhan, betul ya, Labuhan. Dari hadirin sekalian, dari Kualuh inilah beliau bolak-balik ke Kebang, belum transit di Tanjung Pura lagi. Padahal Sultan Musa Al-Muazzam Shah, sultan pertama negeri Langkat itu pangkat kemanaan beliau, saudara satu apa, sebab ibunya Arba'iyah itu makcik kepada Sultan Musa Al-Muazzam Shah. Mungkin atas sebab itulah beliau menjadikan Babu Salam itu pangkalan terakhir dakwahnya. Akhirnya ada satu perkataan Tuan Syekh Yusuf merayu Sultan Musa Al-Muazzam Shah, ambillah tuan guru ni sebagai guru di kerajaan Langkat.
Kalau tuan mencari orang yang lebih alim, banyak. Mencari orang yang lebih pandai, kaya, warak, lebih banyak. Tapi dia guru yang bertuah. Makanya tidaklah malu kami menyebutkan bertuah juga kami tinggal di Besilam itu. Karena setiap hari orang datang ke Besilam. Hadirin sekalian, dari Kuala Lumpur itu, akhirnya pada tahun 1883 resmilah Syekh Abdul Wahab Rokan tinggal di Babu Salam, dan kampung itu beliau sendiri yang menamakannya. Ada satu kampung lagi beliau namakan Darussalam di Batu Pahat. Dan dalam kajian saya belum mendapati orang Batu Pahat yang tahu kampung itu. Karena ketika beliau difitnah, hijrahnya ke Batu Pahat selama lebih kurang 33 bulan. Jadi hadirin sekalian, di Babu Salam ini beliau dari tahun 1883 hingga 1926, lebih dari 40 tahun, menjadikan Babu Salam pangkalan terakhir dakwahnya. Dari aspek politiknya, sosial budayanya, sebab beliau ini adalah orang politik juga. Beliau utus anak-anaknya ke Jakarta, bertemu dengan pejuang-pejuang untuk bicarakan tentang kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kemudian beliau banyak melahirkan khalifah-khalifah yang berkaliber tentunya, dan itu dapat dibuktikan. Jumlah khalifah Tuan Guru, temuan terbaru kami adalah menurut Fadlullah Yahya 186 khalifah, dan diantaranya itu adalah dari Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan urutan kedua setelah Riau. Riau ini tuan-tuan sekalian, Rokan Hilir nih dikenali dengan negeri 1000 suluk. Negeri 1000 suluk, kemana saja kita pergi ada rumah suluk. Rokan Hulu pula terkenal dengan negeri 1000 kubah. Itu pantas karena beliau asalnya dari Riau. Kemudian saya ulang, dari 1883 hingga 1926, sekian tahun beliau berpangkalan di Besilam, melahirkan ramai pendakwah khalifah yang beliau sebarkan di segala penjuru termasuk Sumatera Utara. Saya rasa susah kita mendapatkan tempat di Sumatera Utara yang tidak ada orang yang bertarikat. Bahkan dalam 7 bulan ini hadirin sekalian, saya pun ada beberapa kelompok datang untuk membuka rumah persulukan. Tapi masa yang sama saya buat pengecekan juga, pemantauan juga, dan pemantauan ini pertama adalah ke kubu. Saya tidak mau juga terjadi pergeseran dalam ajaran-ajaran itu. Ya, redaksi, kemudian ajaran-ajarannya, ibadahnya, supaya tidak terjadi pergeseran. Karena boleh saja terjadi. Khalifah ini jumlahnya ribuan. Bahkan setelah pemergian Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Syabandi, digantikan seramai 12 orang tuan guru yang kesemuanya meneruskan perjuangan dakwah beliau. Dan mohon maaf, terakhir ini yang saat ini adalah saya yang ke-13 mempunyai amanah untuk meneruskan perjuangan beliau, melahirkan khalifah-khalifah yang faham ilmu syariat. Memang landasannya mesti syariat. Itu penekanan kita, disebarkan ke segala penjuru untuk menyebarkan dakwah. Mengenai pengaruhnya tentu tuan-tuan dapat rasakan. Tanggal 5 Januari 2021 itu akan menjadi pembuktian bahwa pengaruh beliau sangat luar biasa di Sumatera Utara ini. 5 Januari itu adalah haul yang ke-98. Waktunya 2 menit lagi, Ustaz. Ya baik. Itu 5 Januari. Bahkan pada tahun 1980 pada zaman Syekh Mu'in Al-Wahab, itu yang hadir pada saat itu yang terdaftar saja 20.000 orang. Inilah dia hadirin dan hadir sekalian. Dalam makalah ini sudah saya simpulkan bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan tokoh penting dalam penyebaran dakwah Islam dan ajaran tarekat di Sumatera Utara. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada khilaf dan salah, saya haturkan berjuta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan aplaus kepada Ustaz kita. Bapak sekalian yang kami muliakan, kita masuk pada acara sesi untuk tanya jawab. Untuk